Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Abidin, guru SMK Telkom Malang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kali ini saya akan melakukan video pembelajaran tentang function untuk syarat kelulusan sertifikasi guru. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, sudah sarapan semuanya ini? Alhamdulillah ya. Jaga kesehatan ya, karena masa-masa pandemi ini banyak virus yang berkeliaran ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita, imun tetap dijaga ya. Nah, sebelum kita menuju ke pelajaran, maka silakan dipimpin berdoanya, monggo. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sudah dipimpin berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dilancarkan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saya presensi dulu ya. Nama Naswa Alia. Oke. Yang kedua adalah Saskia Rizky. Ya. Yang Rasia Faris. Pandu Putra Kelana, Rahardian Eka, okay. Mida Anur, Rizdian Syah, Abida Adelia, Bagasena, Andreu Anggara, ya. Faina, Muhammad Rafli, Radityo Henry. Alhamdulillah ya, semuanya hadir semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang function ya. Nah, belajar function ya, alangkah baiknya saya akan terangkan tentang LMS ya. Oke, di LMS ini ya, Anda silakan pelajari. Yang pertama adalah bahan ajar ya. Jadi sebelumnya kemarin sudah saya ingatkan untuk mempelajari dulu sebelum kita mulai pelajaran ini ya. Nah, bahan ajar tentang function. Jadi agar ketika kalian masuk pembelajaran function maka sudah siap pembahasan function ya. Nah, di sini juga ada video tutorial pembelajaran tentang function ya, yang juga kemarin saya sarankan untuk dilihat dulu ya agar kalian siap. Yang berikutnya ada lembar kerja peserta didik ya, yang mana nanti LKPD ini akan kita gunakan untuk diskusi ya, untuk diskusi. Nah, nanti LKPD ini masing-masing kalian kerjakan, nanti diupload ke tugas praktikum hasil LKPD masing-masing individu. Ya. Nah, yang berikutnya akan diteruskan post test tentang function. Nah, nanti akan kita adakan post test ya, karena kita membutuhkan nilai pengetahuan kalian ya. Kalian apakah sudah kompeten apa belum ya? Kalau misalkan belum kompeten, maka nanti kita akan adakan remedi. Nah, yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini kita akan menerapkan function-function atau fungsi-fungsi dengan tepat. Jadi setelah kalian diskusi dan tayangan video yang sudah saya sediakan itu, maka diharapkan bisa atau mampu menerapkan fungsi-fungsi dengan tepat ya. Yang berikutnya adalah mampu membuat program menggunakan function pada aplikasi NetBeans ya dengan tepat dan terstruktur. Nah, jadi tujuan nanti intinya adalah kalian paham tentang function ya, function itu apa, kegunaannya apa ya, dan cara penggunaannya bagaimana, dan akhirnya bisa membuat aplikasi dengan
function. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini ya, maka kalian harus benar-benar bisa memahami tujuan kayak gini. Nah, kira-kira menurut kalian dari tujuan ini kira-kira bisa apa enggak untuk membuat aplikasi function? Bisa ya? Oke, bisa. Nah, yang berikutnya, remedial dan pengayaan. Nah, setelah kita adakan diskusi dan mengerjakan LKPD serta post-test, ya, maka akan ada remedial jika ada nilai yang di bawahnya KKM. Ya. Nah, jadi KKM kita adalah 75, ya. Nah, jika yang remedial itu yang di bawahnya nilainya 75 itu di bawah 30, ya, maka nanti kita adakan remedial test. Ya. Lalu yang berikutnya pengayaan. Nah, program pengayaan ini akan diberikan kepada siswa yang mendapatkan nilai di atasnya 75. Ya, sebagai bentuk pendalaman terhadap materi yang diberikan berupa project advance. Ya, jadi nanti kita kasih kita tawarkan cara membuat project yang lebih dari apa yang kita pelajarkan sekarang. Sekarang kita menuju ke materi, ya. Nah, sebelum kita menuju ke apa yang kita pelajari sekarang ini yaitu function, ya, alangkah baiknya kita flashback, ya. Apa yang kita pelajari kemarin, ya, itu adalah array. Nah, kira-kira array itu apa ya? Masih ingat nggak yang kemarin itu? Coba siapa yang bisa menjawab apa itu array? Ya, silakan. Untuk array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama array. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman dan karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam banyak. Oke, ya, plus dulu biar semangat. Ya, jadi benar ya. Jadi array ya bisa artinya array itu adalah sama seperti variabel yang mana array ini bisa menyimpan lebih dari satu. Ya, itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat seperti contoh di sini, nah di sini berupa rak. Jadi dalamnya itu ada benda-benda yang kita simpan di dalamnya masing-masing kotaknya. Nah, berarti rak ini bisa menyimpan lebih dari satu data. Nah, seperti itu ya. Jadi benar apa yang kata teman kamu ya. Jadi array itu adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Ya. Oke, yang berikutnya. Ya. Jadi sebelum kita menuju ke function, ya. Kalau misalkan kita belajar coding ya. Jadi kita harus tetap semangat ya, karena coding itu banyak tantangan ya. Kalau misalkan kita coding pasti menemukan error ya, menemukan menemukan ada kesalahan ya. Nah, kita harus bisa mengatasi semua itu ya. Semakin banyak kita mengatasi masalah itu, maka kita akan semakin dewasa, kita akan semakin menambah ilmu. Kalau misalkan nanti ada salah lagi, itu pasti solusinya adalah yang sudah kita lalui kemarin ya. Nah, itu ya. Jadi itu semangat buat kalian ya. Jadi untuk coding, untuk mempelajari pemrograman dasar ini, kalian harus tetap semangat, walaupun error tetap terus dicari, karena di internet banyak sekali. Ya, itu. Sekarang kita menuju ke function. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar ini, ya, function. Menurut kamu, kira-kira setelah lihat gambar ini gimana? Apa gambaran kamu? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, kamu silakan. Jadi menurut saya sendiri, function adalah sebuah blok yang memiliki algoritma untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam kasus masalah tertentu. Ya, good.
plus buat teman kita ya. Ya, seperti itu ya. Itulah function ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar ini, itu di otak kita itu sudah terancang jadi program ya, tinggal dipanggil saja. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang merah. Nah, jadi di situ misalkan itu frontal lobe. Nah, di situ ada thinking, speaking, memory dan sebagainya. Dan yang merah berarti fungsinya adalah function untuk thinking, berpikir, ya. Terus yang biru yaitu untuk berbicara, ya. Nah, terus yang oranye itu untuk balance dan sebagainya. Artinya adalah otak kita itu sebenarnya sudah dirancang dan tinggal dipanggil saja. Nah, oleh karena itu function ini mirip dengan otak kita. Nah, gimana cara membuat program yang baik itu dengan menggunakan function, ya, agar tidak berulang kali kita membuat banyak skrip, ya. Buat skrip sekali, buat program, buat skrip langsung. Buat program, buat skrip langsung. Nah, itu nggak baik. Jadi cukup sekali aja buat skrip, lalu nanti bisa dipanggil-panggil, bisa digunakan di tampilan yang lain. Nah, seperti itu namanya function, ya. Nah, seperti layaknya adalah otak kita yang sudah di-set, terprogram, ya, terstruktur, sehingga tinggal dipanggil-panggil aja. Kita lanjut. Nah, ini contoh skripnya, ya. Contoh skrip function. Nah, nanti akan kita demokan nanti, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ya. Nah, sesuai apa yang kalian baca atau pelajari kemarin, ya, mulai dari sumber video atau mungkin dari modul, ya. Jenis function itu ada dua, ya. Nah, oleh karena itu di sini saya buat dua function. Function itu ada dua. Yang pertama adalah function yang bisa mengembalikan nilai, ya. Yang kedua adalah function yang tidak mengembalikan nilai. Nah, fungsi yang mengembalikan nilai itu adalah ini. Kenapa kok bisa mengembalikan nilai? Function ini bisa menyimpan nilai kayak seperti variabel. Contoh, variabel A sama dengan 2, maka A itu menyimpan 2. Luas lingkaran itu kalau kita proses maka menyimpan nilai luasnya. Seperti itu. Ya. Nah, ciri-cirinya yang mengembalikan function apa? Mengembalikan nilai apa? Ada tipe datanya dan ada return. Ini gandeng jadi dua ini selalu ikut. Jadi ada tipe data itu pasti ada return. Nah, itu namanya function yang mengembalikan nilai. Ini adalah parameter. Jadi kalau parameter dikasih maka artinya ada data yang dari luar. Ya, data dari luar nanti masuk ke sini baru diproses. Nah, kayak gini. Lalu kalau misalkan luas segitiga ini adalah contoh function yang tidak mengembalikan nilai. Yang mana ini hanya sekedar proses, root tidak memproses, tidak menyimpan apa-apa, alias hanya memproses saja atau config dan sebagainya. Nah, ciri-cirinya adalah ada void, ya. Nah, diingat-ingat ya, di sini ada tipe data dan ada return. Lalu yang tidak mengembalikan nilai ada void dan ya tidak ada returnnya. Nah, ya return karena fungsinya untuk menyimpan data kayak seperti sama dengan A sama dengan 2, maka sama dengan itu simbol untuk menyimpan. Nah, sama dengan return. Nah, ini kenapa kok saya kasih sistem outprint? Ya, supaya tampil aja, ya, karena tidak menyimpan nilai, maka saya kasih sistem outprint. Jadi ketika saya panggil, maka nanti akan keluar langsung. Nah, luas segitiga. Nah, jika di sini ada 2 parameter, maka akan kita kasih 2 juga. Di sini kalau misalnya kita kasih 1 parameter, maka di sini saya kasih, nah ini 1 parameter, 1 nilai. Nah, seperti itu ya. Ini kenapa kok ada sistem outprint? Nah, karena di sini hanya sekedar menyimpan nilai. Tapi kalau misalkan saya panggil model kayak gini, ini nggak akan tampil karena tidak ada sistem outprint-nya. Nah, ini kenapa kok ini langsung ditulis luas segitiga bisa tampil karena di dalamnya ada sistem outprint-nya sehingga tampil. Nah, nanti kita akan demokan ya. Itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi mulai dari array ya, apa yang kita pelajari kemarin dan sampai function, gambaran-gambaran aja ini ya nanti ya. Nah, nanti silakan dieksplor kembali ya ketika kita diskusi ya, dieksplor bagaimana cara membuatnya ya. Rumus-rumusnya bagaimana ya. Nah, sebelum kita menuju ke sana, maka alangkah baiknya kita akan
mengadakan tes, pretest ya, alias pretest. Kita akan ingin tahu kalian sejauh mana pengetahuan tentang function ya. Oke. Oke, di sini silakan buka Kahoot ya. Lalu inputkan pin yang ada di layar. Oke. Nah, semua sudah gabung, maka sekarang kita akan coba mulai ya. Siapakah yang akan menjuarai nomor 1, ya, nomor 2 dan nomor 3? Ya, kita cek. Oke, tentang function. Ya, luar biasa ya. Ada 10 yang benar dan masih ada yang 4 yang salah. Tidak apa-apa ya, ini kan pretest ya. Jadi kita ingin mengetahui ya dasar-dasar fungsinya kalian itu seberapa ya. Oke, siap? Kita next. Oke, luar biasa ya. Semakin perfect jawabannya ya. Tinggal 1 yang masih salah. Oke, Jos. Berarti apa yang saya terangkan tadi bisa ditangkap. Oke, berikutnya. Oke, ya. Ya, yang benar adalah void ya. Tadi sudah saya sampaikan. Yang tidak mengembalikan nilai itu adalah ciri-cirinya void ya. Ya. Kita next. Oke ya. Sebenarnya soal yang ini tuh berhubungan ada kaitannya dengan yang tadi ya. Oke, kalau jeli pasti tahu. Oke, intinya sebagian besar sudah memahami ya function ya. Oke, ini emang agak soal ini agak perlu mikir ya, karena di situ kan ada skrip, lalu gimana cara manggil ya. Nah, enggak apa-apa, tapi 3 yang benar. Kenapa kok bisa nomor 3 get get nama? Kenapa? Karena di situ ada parameternya cuma 1, maka manggilnya ya cukup 1 data, 1 angka. Kenapa kok di situ angka ya? Karena di situ tipe datanya int ya, ada integernya. Siapakah yang akan mendapatkan juara 1? Nah, Rusdiansyah yang mana? Oke, tepuk tangan buat Rusdiansyah. Luar biasa ya. Yang kedua adalah Abida. Mana Abida? Oke, good. Yang ketiga adalah I am your father. Oh, iya. Oke. Nah, alhamdulillah ya, pretest sudah kita laksanakan ya, sudah hampir sebagian besar anak-anak sudah memahami tentang function ya. Oke, nah kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut tentang kegiatan pembelajaran. Jadi nanti kita akan membuat kegiatan pelajaran kayak apa? Nah di sini ya. Nah, yang pertama adalah kalian harus sudah melihat video pembelajaran ya. Kemarin saya sudah mengingatkan bahwa kalian harus menonton video pembelajaran agar sekarang siap ya. Oke, atau nanti boleh kalian lihat lagi untuk lebih mengerti lagi ya. Nah, setelah itu amati langkah-langkah menyelesaikan studi kasus menjadi sebuah program pada video pembelajaran. Ya, jadi setelah kalian nonton ya, maka kalian harus benar-benar mengamati ya. Ini studi kasusnya apa dan sebagainya, kalian amati ya. Cara alur pemrogramannya itu bagaimana alur programnya. Nah, lalu kerjakan LKPD. Nah, nanti ini LKPD ini akan kita kerjakan bersama-sama ya, sesuai kelompok ya. Sesuai kelompok masing-masing nanti kita diskusikan, nanti dipresentasikan ya masing-masing kelompoknya. Oke, nah ini video pembelajaran yang kemarin ya, yang sudah saya share kemarin. Oke, nah sekarang kita akan coba mendemokan aplikasi yang mengandung function yang ada di NetBeans ya. Oke, kita coba. Di sini skrip yang kita tampilkan tadi ya di layar. Nah, bagaimana alur atau proses dari function tersebut? Nah, sekarang kita akan coba kita jalankan. Nah, ya, ini langsung muncul ya. Yang pertama adalah tampil luas lingkarannya adalah 113, bla bla bla.
Ini yang akan yang memproses adalah ini. Nah, sistem outprint luas lingkarannya adalah luas lingkaran 6. Nah, hasilnya adalah luas lingkarannya adalah 113, bla bla bla, ya. Ya, 113, bla bla ini hasil dari luas lingkaran 6. Nah, luas lingkaran 6 ini memanggil function luas lingkaran yang memiliki parameter R yang tipe datanya adalah double. Ya. Nah, lalu di sini akan diproses ya. Nah, yang pertama Pi-nya 3,14, kita deklarasikan luasnya. Nah, lalu Pi kali R ya, Pi R kuadrat. Lalu baru hasil dari perhitungan ini akan kita simpan dengan menggunakan return. Sehingga nilai dari luas ini akan tersimpan ke luas lingkaran dengan tipe data double. Nah, ya. Jadi kalau di sini itu double, maka nilai luas nilainya harus nilai angka ya atau koma. Kalau tag nggak bisa ya, karena tipe datanya double. Kalau mau tag gimana ya, ganti aja double jadi string. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti ketika membuat aplikasi function ya, kalian harus benar-benar sesuai prosedur yang dari function ini ya. Seperti itu. Nah, setelah kita mendemokan project tentang function ya, nah maka alangkah baiknya kita akan membuat kelompok ya. Kita akan membuat kelompok ya. Kita membuat kelompok diskusi ya. Di sini ada 14 siswa, maka kita bagi 4 ya. Jadi ada yang 3, ada yang 4 siswa. Oke. Nah, tugasnya adalah silakan download LKPD yang sudah ada di LMS atau yang sudah saya share di WA ya, itu silakan di-download. Lalu silakan dikerjakan. Nah, LKPD ini ya, topiknya adalah tentang pembayaran angkutan umum ya. Bagaimana cara membuat aplikasi pembayaran angkutan umum? Nah, sesuai dengan LKPD ya, silakan kalian kerjakan ya. Ya, sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya, alangkah baiknya ya kita akan mengatur timeline proses pengerjaan proyek ini ya. Jadi nanti ini saya kasih waktu 20 menit untuk penyelesaiannya ya. Nah, setelah itu kita akan presentasi ya. Nah, untuk timelinenya dibagi bagian. Jadi untuk pembuatan function ya itu kamu atur sendiri. Itu berapa menit ya. Lalu untuk untuk menampilkannya, nah itu berapa menit ya. Jadi kamu total sehingga nanti akan jadi pas 20 menit sehingga selesai ya. Plus juga error handlingnya juga ya. Jadi misalkan ada error maka selesaiin langsung ya. Seperti itu. Atau kalau misalkan kalian tidak tahu, misalkan ada yang error dan tidak tahu mengatasinya, silakan langsung tanya ya. Tidak apa-apa, tanya nanti saya bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah, jangan lupa juga untuk mengecek ya sebelum kita mengerjakan LKPD, silakan dicek alat-alat praktikumnya ya. Apakah sudah lengkap apa belum ya. Jadi alat praktikumnya adalah laptop ya, ada mouse, charger yang untuk ngecas laptop ya, dan stop kontak ya, agar bisa mengambil listrik di sekitar. Dan silakan memanfaatkan WiFi ya di sekolah ini ya, agar kalian bisa irit internet paket data ya. Oke ya, sekarang saatnya untuk berdiskusi ya. Tadi sudah kita membuat kelompok, nah sekarang kita saatnya berdiskusi. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Gimana? Ada yang error ya? Oke. Kalau error jangan panik ya. Jadi dicari errornya apa, nanti lama-lama pasti bisa semua. Kurang pas ya. Nah, coba silakan dipaskan ya, biar
sampai merahnya hilang, ya. Ya. Gimana Masnya? Permisi Pak, Ya. saya ada kendala nih Pak di public static vote yang ketiga ini Pak. Kira-kira Oh ada iya. apa ya Pak? Oh iya. Ini kok error Ini kayaknya begini? ada yang merah ini ya. Iya Pak, kenapa tuh Pak? Nah. Kalau boleh tahu. Ini kalau ada yang merah berarti function yang dipanggil ini nggak cocok dengan yang function yang aslinya. Oh, Nah, lalu ini solusinya Pak? bayar angkutan umum. Ini, nah berarti memanggil ini. Iya, Pak. Apakah sudah sesuai apa belum? Nah, kita cek ya. Iya, Pak. Nah, bayar angkutan umum. Oh, ternyata ada hanya. Nah, Oh, salah ini saya yang gitu, Pak. salah ya. Coba dihapus. Siap Pak. Nah, hilangkan ya. Sudah Pak. Oke, Terima kasih, good. Pak. Ya. Saya jadikan pelajaran. Ya, sip. Gimana, ada kesulitan dari proses pengerjaannya? Aman ya? Oke, aman. Oke, waktunya sudah habis untuk diskusi ya. Saatnya sekarang kita akan mempresentasikan hasil karya kalian di depan kelas ini ya. Nanti silakan setiap kelompok bertanya ya agar apa yang kalian kerjakan, ya apa yang kalian buat proyeknya itu ada kritik saran dari teman kalian ya. Jadi biar aplikasi kalian itu lebih improve lagi ya. Oke, siapa yang akan maju pertama? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman dan Pak Abidin. Kali ini saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik saya, yaitu tentang membuat aplikasi pembayaran angkutan umum dengan proses function dan array. Untuk tujuan pembelajaran di sini yaitu menerapkan fungsi-fungsi dengan tepat, membuat program menggunakan fungsi pada aplikasi NetBeans atau aplikasi IDE lainnya dengan tepat dan terstruktur. Awal mula saya telah belajar di LMS maupun YouTube yang tadi. Setelah itu saya mengaplikasikannya di aplikasi NetBeans. Dengan input awal yaitu tentang tarif pembayaran angkutan umum. Yang pertama yaitu ada tujuan Malang Pandaan dengan tarif 45.000, Pandaan Surabaya dengan tarif 56.000, Surabaya Gresik dengan tarif 20.000. Dari kesimpulan dari codingan yang saya buat tadi, yaitu dari hasil di atas saya simpulkan bahwa dari nilai bisa dijadikan dalam pemrograman Java application dengan menggunakan proses dan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan bertanya. Rusdian Syalif izin bertanya. Tadi kan menurut materi function ada dua jenis ya, yang mengembalikan nilai, ada juga yang tidak mengembalikan nilai. Dari codingan ada di atas tadi, bagian mana saja function mengembalikan nilai dan mana yang tidak mengembalikan nilai, dan apa ciri-ciri function yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai? Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk menjawab dari pertanyaan Mas Anca, yaitu saya menggunakan return dari tipe data yang di atas. Ditunjukkan dengan tipe data. Saya menggunakan tipe data berupa string dan return pada akhir coding. Setelah itu yang kedua juga saya menggunakan tipe data string dan menggunakan return, yaitu adalah ciri-ciri yang mengembalikan nilai. Setelah itu namun yang ketiga saya tidak menggunakan tipe mengembalikan nilai dikarenakan saya menggunakan di sini memakai void dan tidak menggunakan return pada akhir codingan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, yang berikutnya, kelompok yang berikutnya silakan maju untuk mempresentasikan proyeknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mida Nur Faisela dan kita akan mempresentasikan tentang penggunaan kita itu pakai hasil dari outputnya, hasil dari runnya itu function memudahkan manusia dalam mengerjakan suatu kegiatan dengan penyingkatan kode sehingga mempersingkat waktu. Halo, nama saya Bagasan Danawira. Saya ingin bertanya, jika user menginputkan 2, maka outputnya akan? Jika ID yang dimasukkan oleh user 2, maka data outputnya adalah Pandaan ke Surabaya dan tarifnya adalah 56.000. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sudah terjawab. Oke. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus buat kelompok kedua. Oke, alhamdulillah ya. Presentasi sudah dilaksanakan secara penuh ya, dan sudah banyak teman-teman kalian yang juga memberi saran kritik ya, tak pertanyaan dan sebagainya, sehingga membantu proyek kalian bisa dikembangkan lagi seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk terus menggali skill kalian tentang pemrograman, karena pemrograman itu luas ya, tidak hanya Java ini saja ya, tetapi ada PHP, ada Python ya, ada JavaScript dan sebagainya yang harus kalian pelajari untuk persiapan masa depan kalian ketika kalian terjun ke dunia pemrograman. Oke, sekarang kita saatnya kesimpulan ya. Apa yang kita pelajari hari ini ya, kita simpulkan ya. Semoga nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita ya. Mungkin silakan ada yang mau menyimpulkan dari anak-anak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zaskia Rizky Raican. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hari ini. Function itu memudahkan kita dalam mengerjakan suatu kegiatan, yaitu jadi kodenya itu bersingkat sehingga kita bisa mempersingkat waktu. Seperti itu, Pak. Ya, ya, good plus buat teman kita. Benar ya apa yang kata teman kalian ya, bahwa kalau kita menggunakan function ya, maka kita bisa mengirit waktu ya, mengirit script, karena kita tidak banyak-banyak membuat script ya, cukup satu maka untuk semua, kayak SCTV, satu untuk semua. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah ya kesimpulannya seperti itu, maka sekarang kita akan coba post test ya. Nah, kita akan post test menggunakan LMS ya. Silakan anak-anak membuka LMS ya kalian dengan menggunakan akun yang benar. Oke, apakah sudah dicek LMS-nya? Dibuka? Sudah dibuka ya? Oke, nah ya, post test akan kita mulai ya. Sekarang sudah siap ya? Oke, kita hitung 1, 2, 3, mulai. Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Alhamdulillah kalian sudah melakukan post test. Di sini akan kita cek nilai-nilai dari post test kalian ya. Insya Allah sebagian besar sudah masuk di atasnya KKM ya. Maka nanti yang masih di bawah KKM, maka nanti akan kita adakan remedi ya, remedial test ya. Nah, agar kalian bisa lebih menguasai function ini ya. Kalau perlu nanti
saya bantu untuk remedial teaching juga kalau memang masih belum bisa ya. Karena untuk melanjutkan materi berikutnya itu emang harus bisa menguasai function ini ya. Oke ya, alhamdulillah kita sudah melalui semuanya mulai dari materi ya sampai diskusi ya, sampai presentasi ya, dan diakhiri dengan kesimpulan tadi ya. Nah, saatnya saya mau bertanya ya. Setelah kita lalui semua yang tadi yang sudah kita kerjakan, kira-kira apa yang mungkin kalian belum paham dari apa yang kalian kerjakan tadi? Siapa yang mau bertanya? Oh iya, Bagasena, silakan. Jadi setelah saya pelajari tentang function tadi, saya ingin bertanya, pengaplikasian function itu sebenarnya dipakai untuk apa saja sih? Ya, pengaplikasian function ini ya digunakan untuk semua aplikasi ya, baik yang aplikasi kecil maupun aplikasi besar. Apalagi kalau misalkan kita membuat aplikasi yang kompleks, itu maka perlu menggunakan function karena untuk pengiritan script. Ya, semakin banyaknya script maka akan semakin memakan banyak memori. Oleh karena itu menggunakan function itu sangat bermanfaat sekali. Ya, tidak perlu mengulang-ulang script ya, tapi cukup satu untuk semuanya. Yang intinya fungsinya sama yang mau kita tampilkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya tadi sudah terjawab semua. Ya, oke. Plus buat temannya. Bagasena. Ya, luar biasa ya. Semakin kalian banyak bertanya dan bertanya, maka semakin pula banyak ilmu yang kalian dapat. Ya, oleh karena itu jangan malu-malu dan jangan takut untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru, bertanya kepada teman, karena dari bertanya itu sebenarnya kamu bukan tidak bisa, tapi start mulai bisa. Setelah bertanya, setelah itu pasti bisa, ya, karena bertanya. Oke, ya, jadi untuk apa yang kita pelajari ini, ya, itu semuanya adalah agar kalian bisa membuat program, ya. Function ini adalah satu-satunya script sintak yang banyak digunakan, banyak digunakan di setiap program. Nah, untuk pelajaran berikutnya, materi berikutnya, kita akan membahas tentang error handling. Apa itu error handling? Nah, ya, kalau kita lihat dari error handling itu kita mengatasi error. Bagaimana cara mengatasi error? Yang sudah saya sampaikan tadi, semakin banyak kamu menemukan error, akan semakin kamu lebih dewasa, karena kamu akan menemukan error itu aja. Yang sekarang menemukan error sulit mencari jalan keluar, tapi kalau sudah ketemu, nanti ketika kamu ketemu error itu lagi, maka kamu sudah tahu cara mengatasinya. Ya, itu namanya error handling. Ya, kalian harus tetap semangat untuk belajar coding karena coding ini adalah bisa membuat masa depan kalian cerah. Ya. Amin ya robbal alamin. Oke, saatnya kita tutup pelajaran sekarang ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya mendapatkan manfaat buat kita semua, buat kalian sendiri ya, buat kemampuan kalian semoga bisa lebih meningkat ya. Terus semangat untuk belajar karena nanti kelak kalian pasti akan menghadapi pemrograman yang lebih sulit sehingga kalian harus bisa mengatasinya. Ya. Sekarang silakan dipimpin berdoa. Siapa yang mimpin berdoa? Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih atas doanya ya. Semoga kita diberi kesehatan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih.